Yo, what's up everybody? Welcome back to the Central Boys bersama Feral K dan Imam Kiku. Dan hari ini kita ada apa, Bor? Let's go. Alright, jadi hari ini gue nemuin sebuah tweet yang dimana orang ini mengajarkan cara membaca smart contract. Ini terutama dia ambil contohnya untuk Ethereum ya. Kenapa dia bilang penting? Karena ini juga bisa membantu kalian untuk mengaudit sebuah project. Apakah project ini benar-benar desentralisasi, transparan, dan juga detail-detail transaksinya nih benar-benar terjamin project ini tuh benar-benar untuk para user atau enggak gitu ya. Dan di sini dia juga menjelaskan definisi smart contract itu, di mana smart contract itu adalah program yang mengeksekusi kode-kode data di dalam blockchain ketika menemukan apa di dalam kondisi tertentu ya, seperti itu, dan disepakati oleh banyak pihak gitu ya guys ya. Intinya seperti itu ya. Nah, di sini dia akan menggunakan contoh paling sederhana itu untuk transaksi NFT di OpenSea, di mana kalian bisa klik kontrak address-nya, diklik linknya di sini. Kita praktekin juga ya biar valid ya guys ya. Gitu ya. Kita buka OpenSea.io. Kita praktekkan sama-sama. Projectnya siapa nih? Bebas aja, kita klik random NFT di OpenSea. Nah, dia bilang klik ininya ya, detailsnya ya. Nah, ini guys, kita klik. Nah, kita ikutin tutorialnya ya sama-sama supaya kita paham. Nah, ketika udah masuk, nanti kalian diarahkan seperti ini tampilannya. Dan dia bilang fokus di ininya, transaksi ininya. Nah, ini ya guys ya, ini diklik kreator transaksi hashnya. Jadi ini ada dua, kreator address dan kreator transaction hashnya. Nah, ini kalian cek gitu ya. Ini kreatornya, gila, kreatornya banyak sekali uangnya. Dan juga nih transaction hashnya ya guys ya, kurang lebih seperti ini. Udah terjadi. Dan ini gas fee-nya lumayan. Gas fee lumayan sekali. Lumayan memusingkan. Nah, di sini dia bilang kalau misalnya kalian mau setting ini buat ya create kontraknya gitu untuk ngecek transaksi originalnya, ini udah kita lakuin. Langsung aja kita ke next step ya guys ya. Nah, baru di detail transaksinya itu baru ditampilkan seperti ini. Ini untuk contoh yang dia tunjukkan ya, transaction detailsnya. Ini kita bisa cek logsnya. Nah, di sini logsnya tuh baru satu sih ya guys ya, kurang lebih gitu. Dan ini address si ownernya, juga transactionnya. Ini transaksi si wallet ownernya. Ini caranya gimana ya guys ya. Coba kita balik ya. Ini kita sama-sama belajar dari nol ya guys ya. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya kita terbata-bata, karena kita juga belajar step by step ya Feral ya. Come on, we all learn together guys, we're not pros. Nah, ini berarti dari mana nih kita mulai masuknya nih Rel? Mungkin kalau seandainya lu coba deh buka itunya aja. Apa yang di emoji-nya itu, yang di emojiin. Ini Itu loh, ya. Kan gue pakai contoh nih dari dia nih, ya kan? NFT-nya ini udah klik. Terus udah klik, dua-duanya udah klik ya. Ini gua klik transaction hash-nya, keluarnya yang ini tadi. Nih, yang di sini overview. Mungkin klik to see more. Iya. Yang di bawah itu, coba deh buka-buka itunya lagi. Terus di bawah, paling bawah kan ada klik to see more tuh. Oh ini, nah, iya guys. Ini input gitu. datanya guys. Ini input datanya beda. Ini lain pak di step ya. Nih. Nah, mungkin displaynya aja yang beda. Tanya lu lihat. Transaction details logsnya. Oh, display di device yang dia pakai. Iya benar. Mungkin ini karena baru di minting ya guys ya, contohnya ya. Berarti kita harus cari NFT OpenSea yang sudah terbeli banyak gitu ya guys ya. Topang salah paling. Ya boleh kita pakai, enggak, jangan, kita pakai yang lagi viral aja guys. Gozali. Let's go. Nah, kita cek, kita pakai yang lagi viral aja guys. Nah, yang transaksinya ini contoh ini ya guys ya. Oke,
Ini kita lihat detailsnya, ini transaksinya banyak nih. Ada buka lihat detailsnya, terus nanti baru kontrak Nah, address-nya. kontrak address-nya kita klik. Ini di Polygon Scan ya. Tapi sebenarnya Polygon Scan pun dengan Etherscan tuh sama ya, persis ya. Nah, ini token trackernya langsung diminting di OpenSea-nya langsung. Berbeda dengan contoh dia yang tadi di sebelumnya. Ini kenapa dia contoh ambil di OpenSea tapi kenapa minting trackernya bukan di OpenSea langsung? Karena ini langsung diminting di smart contract-nya ya guys ya, bukan diminting lewat platform OpenSea-nya ya, dimana platform OpenSea-nya itu sebuah agregator, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk contoh NFT Bro Grozali di sini itu kita klik transaction ya, kita cek logs-nya ya guys ya. Nah, ini udah sukses dan gas fee-nya sekian. Nah, ini logs-nya kalian bisa cek. Nah, ini udah ada terjadi 2 kali transaksi minting dan transaksi pembelian ya guys ya. Kurang lebih seperti itu. Karena ini baru kalau dicek di sini, ini dia jual dengan harga 0,001 ETH, ini dibeli kedua kalinya dengan harga 0,2 ya. Ini dengan sistem bidding gue yakin. Karena harganya nggak mungkin lonjak langsung gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya guys ya. Oke, kita langsung aja ke next stepnya dia. Di trackernya. Nah, trackernya kita lihat di bagian trackernya, kita balik sini. Ini kan OpenSea trackernya langsung. Nanti kalau trackernya itu kita klik, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Ini untuk project NFT yang dimana trackernya itu diminting dari smart contract langsung, bukan pakai platform NFT resmi ya. Nah, kalau di sini kan yang contoh NFT Gozali itu sudah pakai platform NFT resmi, jadi token trackernya terjamin ya. Dan di sini kelihatan. Oke, ini sedang loading. Kita lihat ke next. Jadi, sorry, itu gue mau nanya nih, kalau crypto package goods ini seperti yang lu bilang ya, langsung mintingnya dari lewat smart contract ya. Sementara kalau seandainya yang OpenSea, berarti itu uploadnya di aplikasinya OpenSea langsung gitu. Benar. Jadi token trackernya ini menunjukkan dia bikin smart contractnya di mana. Karena kan sebenarnya NFT diminting di smart contract dengan cara apapun, dibaca di marketplace manapun dengan ekosistem yang sama, itu harusnya bisa gitu. Oke, apakah harus CPG atau bisa apa smart contract yang lain? Bisa bikin kayak token tracker sendiri, ada caranya. Nah, ini untuk open store ya. Contohnya kita bandingkan dengan CPG ini, dilihat minimum price trackernya sama yang OpenSea punya. Minimum price trackernya ini kok nggak muncul ya? Ya kagak ada ya. Iya, ini mungkin karena di Polygon kali ya guys ya. Mungkin kita coba cari contoh yang lain gitu ya, selain Bro Gozali image. Itulah yang apa sih Bored Ape lah kalau seandainya yang mau mainstream. Oke, Bored Ape, let's go. Bored Ape yang mana niche yang asli? Kok nggak? Ya kelap ini dong pak. Oh ya, di spasi dulu. Nah, gila floor price-nya. Kita ambil contoh yang ini ya. Harganya udah ketinggian, sampai mau diturunin di bidding murah gitu ya guys ya, deals. Oke, ini kalau kalian lihat ini price transactionnya segala macam lumayan tinggi ya guys ya. Ini paling tinggi. Mungkin kita ambil contoh yang agak rendah dikit supaya kalian bisa memahami cara menggunakan smart contract-nya. Oke, details balik lagi. Nah, ini Bored Ape Club BAYC. Ini dia bikin token trackernya sendiri ya guys ya. Ini benar-benar. Berarti itu ada smart contract-nya tersendiri ya? Nah, benar. Gitu. Oke. Nah, ini dilihat minimum price-nya guys. Gila. Nah, minimum price dari token trackernya ini menunjukkan total valuasi dari rata-rata harga yang dijual di BAYC ya guys ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi, tapi kalau seandainya yang di Etherscan itu bisa dilihat ya minimum price-nya, sementara di Polygon Scan itu nggak ada.
Karena ini dari ininya langsung Pak, open store. Kalau open store agregator kan dikunci Pak. Oke, 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 oke. Nah, kalau Iya, ini iya, kan iya. langsung. Nah, jadi berbeda dengan floor price. Kalau floor price-nya kan kita buka BAYC tadi itu kan berapa nih? 4 ya? Nih 74 inch. Tapi rata-rata harganya itu adalah 88 inch. Hmm, hmm, hmm. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita balik lagi. Ini penjelasannya setelah kita melihat tutorialnya, kita baru ngecek di sini pembagiannya. Oke. Dari CPG ya kita cek holder. Oke, kita buka dari sini, klik ke holder. Nah, kita lihat kuantitas percentage ownernya dari yang paling banyak sampai yang paling dikit ya guys ya. Gila, ini Iya. cukong-cukong semua guys ya. Berarti yang Itu punya berarti kalau seandainya, sorry Bor, itu berarti yang percentage ownernya itu bakal itu royaltinya gitu ya? Bakal dapat eh, royaltinya atau gimana? bukan, ini cuma yang beli NFT ya banyak-banyak. Oh, itu khusus BAYC. Oke ya gitu Pak. Dan itu apa yang beli NFT-nya BAYC gitu. Iya maksudnya ini percentage owner doang Pak. Ah, Jadi ini kuantiti ya. apa kuantitinya, orang yang holdernya berapa, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke next step. Selain dia nunjukin tadi percentage holdernya seperti yang kita lakukan, kita cek. Nah ini untuk ngeceknya ya, ini ngeceknya di token holder chart ya. Kita buka tadi token holder chart. Nah ini guys, klik. Ternyata masih banyak. Owner terbesarnya ada di wallet address ini ya guys ya nih. 1% dari total ya guys ya. Banyak Oh, lihat. sekali ya. Nih Pada coba lihat. kita kok nggak bisa gua kopas ya addressnya. Tapi intinya gitu ya. Ini dia paling banyak 1,05%, 1,03, 0,81, baru yang anak-anak printilnya lain-lain sampai total yang akunnya kecil-kecil banget gitu ya guys ya. Nah, dari di sini kalian bisa lihat seberapa distributednya project NFT-nya ya guys ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Dan ini terakhir transaction tab. Kita buka dari transaction tab-nya. Ini kita cek di kontraknya yang tadi ini. Iya ya. Jadi basically itu buat apa sih kayak transaction hash-nya, terus ada metodenya seperti apa? Kalau seandainya lihat apa di sini kan ada methodnya set approval, ada transfer from gitu-gitu, terus ada apa in or out-nya ya kan ya, dari from to gitu, in or out gitu. Itu jadinya kayak lebih tepatnya metodenya, waktunya dan jenis transaksinya seperti apa. Intinya begitu. Benar. Dan ini uniknya adalah di sini tuh lebih banyak transfer ya karena emang udah di meeting semua ya BAYC ya udah kelar gitu. Dan ini Yes. banyak transfer dan banyak orang yang masih FOMO ya, orang-orang kaya ya sepertinya. Dan ini contoh salah satu transaksi hash yang gagal ya. Yang tanda seru nih tandanya transaksinya nggak berhasil. Ya. Kayak gitu. Oke, kita cek setelah step lanjutnya. Kita scroll ke bawah lagi apa yang bisa tunjukin. Nah baru dia bilang investigate contract tabs-nya. Jadi dari transaction tadi kita buka di sini contract tab-nya, kita cari, klik. Nah seperti ini guys tampilan. Dan ini udah valid ya, contoh kontrak udah valid tuh udah ada centangnya gitu guys ya. Dan dari sini kita bisa juga ngecek selain codingnya, ini benar-benar teknikal untuk programmer banget. Di sini karena kita bukan programmer, jadi mungkin kita cuma nunjukin ya sekedar kalian bisa lihat-lihat aja kalian guys ya. Yos. Nah di sini kita read contract-nya. Nah ini mungkin versi teksnya ya guys ya. Di sini kita read contract. Nah ini stringnya. Jadi yang tadi kode yang di sini itu dipecah ya guys ya. Jadi sesuai fungsi provenance, terus maksimumnya, ini maksimum NFT token yang dicetak berapa, timestampnya, ini durasi waktu ya, kurang lebih seperti itu. Ini waktunya dalam satuan bit kalau nggak salah. Oke.
Nah, ini A price-nya, ini settingnya itu kalian lihat, oh kok nolnya banyak banget. Sebenarnya ini adalah 0,008 ETH ya guys ya harganya. Harga awalnya Hmm. itu Ya. nah, karena untuk eh, mencapai angka 1 itu nolnya harus 16. Ini kayaknya kurang dari 16 nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 Itu 9 10 11 12 13 14 15 16. Bukan 16, sorry. 18. 18. Makanya kalau kalian ya. buka MetaMask misalnya Ethereum mainnet seperti ini, ya kan? Misalnya gue isi password dulu. Nah, itu kalau kalian mau import token, itu kan biasanya selalu ini ya guys ya. Kalau kalian scroll ke bawah. Nah, ini import token. Kalau kalian klik, nanti misalnya custom token itu minimal desimalnya tuh selalu diatur 18. Kenapa? Karena 18-nya tuh nanti dibagi ke ini. Total satuan angka bitnya ya. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Oh, interesting. Iya. Emang kalau buat orang awam cara bacanya ribet untuk smart contract. Tapi kalau kalian tahu misalnya nolnya ini harus dibagi 18 nol gitu. Berarti ya kalian udah tahu harusnya komanya berapa jadinya. Kurang lebih seperti itu. Hmm. Nah, ini balance-nya kalian buat ngecek per owner address ya. Jadi kalian kopas address manapun nanti baru ketahuan dia punya berapa BAYC. Kurang lebih seperti itu. Terus ini juga ada get approval-nya. Kira-kira ini untuk token ID misalnya kalau di BAYC misalnya token ID-nya berapa gitu, nanti kalian tinggal tulis nomornya. Misalnya di sini gue mau masukin 3000, bisa kita query ada atau enggak. Nah, ternyata ini kalau alamatnya 0x kosong semua, ini tandanya di burn ya NFT-nya ya guys ya. Wow. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, terus Mungkin ini naikin harga kali lah ya. Apa? Itunya di burn tokennya. mungkin karena update mereka yang mutan ape pak. Oh, oke. Ya, Jadi. ada make sense gitu ya. Hmm. Terus ini baru per case-nya maksimalnya di limit berapa orang bisa beli per hari. Terus ini approval ini buat ngecek dia punya antara owner NFT-nya sama operator yang dimana untuk jual belinya ya. Setahu gue ini buat jual belinya. Kurang lebih seperti itu. Dan di bawah-bawahnya ini mungkin kalian bisa ada starting index, sell aktif Ya, kalian bisa lihat sendiri kalau misalnya kalian mau baca lebih lagi. Jadi intinya itu read contract-nya semua poin-poinnya itu dari 1 ke 21 itu adalah pecahan dari code-nya yang di tab sebelumnya ya guys. Iya, Intinya kurang lebih seperti itu. Kita balik ke tutorial apa yang bisa ditawarin. Nah, dia bilang ini yang fokus buka ke min-nya. Oke, kita cek di min-nya. Tadi bagian min tuh nomor 4. Tapi ini karena udah diminting semua, jadi udah langsung harga jadi ya. Berarti ini A price ini nih. Harusnya nih tulisannya adalah minting harga. Jadi kalau kalian mau minting lewat smart contract langsung sebenarnya bisa lewat sini guys. Gitu. Iya. Oke. Dan ini kita cek analitiknya. Ini adalah untuk seberapa banyak balance it yang masuk di NFT-nya. Oke, kita cek di analytics. Klik. Karena ini BAYC pasti volumenya gede sekali ya guys ya. Dan kalau saya lihat dari situ yang di BAYC itu lebih ke pure hype nggak sih? Semuanya udah dijual gitu, pure hype. Kalau ini yang di karena nilainya udah terlalu tinggi, akhirnya tuh saturated banget setelahnya sampai hari ini. Nah kalau kita lihat ini trennya itu paling kuat tuh di April sampai Mei 2021 nih ya guys ya, kurang lebih sini. Kalau kita cek all-nya seperti ini, kita cek time frame 1 menitnya nggak ada peak yang signifikan ya. Ini 6 bulan, sorry 6 bulan
Ini satu bulannya juga nggak ada signifikan kecuali di sini. Oke. Iya. Nah, itu tutorialnya ya. Ini untuk menganalisa NFT ya guys ya, ternyata. Oke, Itu ternyata udah selesai ya guys ya. selesai. Jadi Oke. gimana guys, kalian belajar nggak nih? Ya moga-moga aja kalian bisa learn something dari apa tanda kutip tutorial kecil ini ya guys. Nah, Dan kalau sumpah jangan misalnya kita sama-sama bego belajar nggak apa-apa, karena belajar sama-sama dari sama-sama bego tuh menyenangkan ya guys ya. pasti. Sama jangan lupa ya guys ya. As always, don't forget to like and subscribe sama komen juga kalau seandainya project apa yang kalian mau kita cover ya. Sama jangan lupa itu follow IG dan follow Twitter Decentraland Boys juga guys. Kita sering update tiap hari. Sama di IG-nya juga, sama Jangan ada di link lupa IG-nya tuh. Klik link di bio-nya. Nah, klik di Discord-nya dan langsung masuk ke bagian blockchain talk ya guys. Oh. Supaya kalian pengen bahas-bahas insight-insight menarik soal crypto, join aja guys. Let's go. Alright, itu aja dari kita. Decentraland Boys. Signing out. Let's go.